saya tambahkan lagi, jadi yang 10.000 MW tadi tidak cuma di Jawa saja yang dibangun oleh PLN, tapi kita juga bangun yang di pelosok-pelosok Kendari sampai ke Ambon, Timika. Jadi kira-kira kita harapkan nanti kebagian semua. Cuma bedanya memang dari sisi kapasitas ordernya itu sangat jauh. Misalnya di Timika ini 2 kali 7,5 MW, cuma 2 unit 7,5 MW. Kalau di Jawa misalnya ada yang 2 kali 600 MW. Jadi ordernya jumlah, karena memang itu juga melihat kebutuhan beban di tempat-tempat yang bersangkutan. Ini mau pertanyaannya berhubungan dengan distribusi ya. Pernah nggak terpikir oleh PLN untuk membuka distribusi listrik itu seperti kayak HP? Jadi pertama, kalau kita punya pulsa HP kan kalau udah mau habis kita itu direct nih, jadi orang otomatis akan hemat dari. Jadi kalau habis isi voucher lagi gitu, isi voucher listrik. Nah terus lebih fairnya lagi, kalau yang punya pulsa dapat listrik, nggak punya pulsa nggak ada listrik. Kalau yang sekarang ada kan bayar listrik terus, tapi mati gitu kadang-kadang. Atau nggak bayar tapi dapat listrik. Ya, atau nggak bayar tapi dapat listrik. Jadi pernah nggak ada gagasan kayak gitu? Kita ada pilot projectnya di Bali. Jadi kita punya prepaid. Oh, Sudah pilot project di Bali dikenalkan tahun 2008 kemarin. Kira-kira awal tahun respon masyarakat. Saya sendiri kadang nggak di proyek itu, tapi cuma saya lihat yang di media. Mereka ya melihatnya secara fair, kayak yang tadi kau bilang. Jadi saya punya pulsa, ya saya bisa nelpon. Saya nggak punya pulsa, saya nggak bisa nelpon. Tapi mas, sistem voucher susah kita. Kita harus lihat juga budaya mas, budaya dan juga operasional. Voucher oke. Dari sisi cash flow kita dapat uang duluan, orang beli voucher dulu baru pakai listrik. Tapi di Indonesia budayanya agak sulit mas, karena listrik kan sebenarnya yang jadi transaksi adalah titik pengukuran meter kan. Di meter inilah orang mengisi voucher dan seterusnya. Di kabel masuk ini kan tidak ada transaksi, dan di Indonesia sangat sering kalau ini nggak mati ya tinggal colok ke atas gitu, kita udah kehilangan. Kalian dan sangat mudah dan tidak terkontrol. Kalau sistem biasa manual kan masih ada pencatatan tiap bulan, masih ada kontrol. Ya ada plus minusnya. Kalau untuk budaya kita rasanya masih kota. Dulu. Pak, serius ini. Serius ini, Pak. Mana yang lebih dipilih oleh PLN? Asik. Transmitted distribution atau distributed generation? Wes, pertanyaannya Kenapa alasannya kenapa memilih? SDM ini. Oh, Jadi Kak Didi loh. KD. distributed generation sama Transmitted distribution. Kalau saya melihat ini tadi presentasi kan lebih cenderung ke transmitted distribution. Jadi kita punya pembangkit listrik besar, pole, segala macam, kemudian ditransmisikan jauh dari Sumatera. Tapi kan tesisnya Pak Reza yang di ABB itu adalah distributed generation. Jadi meskipun kecil-kecil, tapi bisa mencukupi keadaan lokal. Mungkin kalau ada kelebihan sedikit dijual ke desa sebenarnya. Misalkan ya mikro, wind power, kemudian gelombang, tahun segala macam. Kalau menurut saya sih, saya lihat dari sebenarnya dari dua sisi Pak. Satu sisi operasi mungkin kerjanya ada operasi. Kedua dari sisi pengamanan. Satu operasi itu kita lihat pertama kan dari hulu ke hilir itu satu jalur, lebih enak kayak gitu. Jadi dari pengoperasiannya juga lebih gampang. Kalau dari sekarang kan kalau distributed generation kan dari sisi distribusi bisa ngalir ke sisi yang lebih atas, jadi lebih susah lagi nanti. Dan di sisi teknologi ya, berikutnya di konteks itu juga kalau bidang saya agak susah juga karena untuk grading sistem pengamanan biasanya itu berdasarkan arus sama tegangan. Biasanya arus itu kalau mengalir ya dari
pembangkit ke yang pakai kan, turun aja. Jadi pengamanan itu kita bisa cut ke daerah-daerah tertentu. Tapi kalau untuk sisi yang dari generation yang distributed itu kan harus mengalir dari bawah ke atas. Jadi proteksinya juga akan berubah lagi. Jadi dari sisi teknologi juga pasti akan berubah. Ya sekarang untuk di Eropa aja juga masih studi terus ya mengenai distributed generation. Selain itu kalau dengan kalau distributed generation kan istilahnya sedikit daerah, khususnya di daerah ya, Kalimantan, Maluku, kalau itu diregularisasi. sama berikutnya mungkin ini Pak, ketersediaan. Jadi kan kalau distributed generation itu biasanya kan solar atau wind itu kan kita lihat dari sisi tidak setiap menit, setiap detik ada angin, dan tidak setiap menit atau detik ada sinar matahari. Jadi berikutnya yang sisi perlu dipikirkan adalah nyimpen energinya. Itu lebih besar mungkin dari sisi biaya daripada kita mengembangkan teknologi yang lain. Buat semacam tadi itu untuk air kan tadi kan, tapi mungkin nggak ada survival untuk angin atau untuk solar cell mungkin. Tapi dari walaupun idenya distributed kan kebanyakan dari Eropa. Tapi future plan-nya Eropa sendiri existing-nya kan seperti ini. Seluruh negara Eropa terkoneksi dan mereka berdagang antar batas wilayah. Dan future trend-nya malah seperti ini. Jadi integrated-nya ada satu program yang namanya VDC Super Grid. Jadi ya VDC Super Grid menghubungkan seluruh renewable energy resource di Eropa dan tetap terintegrasi. Mulai dari Sahara rencananya malah Sahara sampai ke seluruh Eropa. Artinya kemungkinan besar sistem yang terintegrasi jauh lebih menguntungkan. Jadi dia memudahkan energi exchange antar area, antar jenis pembangkit, juga memanfaatkan perbedaan profil beban antar daerah. Kadang satu daerah puncaknya di jam 10, ada satu daerah puncaknya di jam 5, kita bisa sharing bebannya. Jadi kemungkinan besar lebih menguntungkan. Terus yang saya belum lihat dari presentasi tadi sebetulnya adalah benchmarking dengan negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Philippines. Jadi Malaysia itu kan membangun pembangkitannya sama, mungkin startnya sama dengan kita ya. Tapi saya mendengar terakhir kita akan mengimpor listrik. Membaca dari Detik Finance, kita akan mengimpor listrik Sumatera dari Malaysia. Mengapa kita bisa impor ini tertinggal dari Malaysia? Jadi ini pembandingnya Pak di negara-negara ASEAN 126 profilnya cuma di sini adanya install capacity aja sebenarnya. Cuma sayangnya kita nggak bikin yang hitungan apa namanya per GDP ya, per kapita. Nggak ada, kita nggak ada. Kita belum ada ini data untuk yang megawatt hour atau kilowatt hour per kapitanya, tapi ini mungkin bisa dilihat misalnya Indonesia dengan Malaysia saja. Dari sisi jumlah penduduk yang jelas Indonesia jauh lebih banyak, wilayahnya jauh lebih besar, tapi ini kalau kita lihat listriknya, kemampuan install kapasitinya cuma selisih sedikit. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa memang dari sisi pemanfaatan listrik kita masih tertinggal dengan negara tetangga. Singapura aja yang cuma segitu orang sudah segini. Segitu orang. Dibandingkan dengan kita. Thailand juga gitu. Ini install kapasitas dan lebih dari kita. Kalau dari struktur biaya ini